Baik, selamat datang di SIGAS, Sistem Informasi Gigi Anak Sekolah. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SIGAS. Ya, pada halaman awal ketika masuk akan ada tampilan seperti ini. Nah, kemudian ada dua button, daftar pemeriksaan, periksa gigi, dan juga ada periksa gigi di tombol bagian atas untuk mempermudah langsung memeriksa ketika dalam keadaan di scroll ke bawah. Ya, perlu saya jelaskan bahwasanya ini masuk pada bagian administrator. Jadi ada dua user yang menggunakan, yakni administrator, ya, seorang dokter gigi, kemudian pihak sekolah, ya, karena ini adalah sasaran anak sekolah seperti itu. Ya, ketika kita klik pada periksa gigi, maka akan tampil halaman untuk masuk ke aplikasi SIGAS ini. Nah, jika belum memiliki akun, maka user bisa dapat mengklik daftar SIGAS. Nah, ini akan diarahkan ke halaman daftar. Ya. Oke, kemudian kita akan kembali ke menu awal, ke halaman depannya. Nah, pada bagian awal ini ditampilkan informasi tentang gigi, mungkin tips-tips seperti itu. Nah, ini adalah ketika user ingin membaca, tinggal klik saja, kemudian scroll ke bawah, maka akan muncul. Ya, di sini juga ada video yang bisa dimasukkan oleh administrator. Jadi bagian depan dari SIGAS ini menampilkan bahwa informasi tentang gigi seperti itu. Baik, karena ini sesi administrator, berarti saya akan langsung masuk periksa gigi. Kemudian kita masukkan email admin, kemudian password dari admin tersebut. Baik, pada bagian administrator ini maka akan ada beberapa konten yang dimuat di dalamnya. Kita mulai dari sebelah kiri, ya, ini ada menu. Ya, menu yang pertama, menu pengguna, dia menampilkan berbagai pengguna yang sudah terdaftar di aplikasi SIGAS. Kemudian artikel ini yang berisi informasi gigi yang tadi ditampilkan pada halaman awal. Kemudian menunggu periksa. Menunggu periksa ini jika ada user atau pihak sekolah menginputkan data siswanya untuk diperiksa, maka akan muncul di sini angkanya. Itu mempermudah dokter untuk memperoleh informasi atau pemberitahuan bahwasanya ada yang mengupload atau ada yang meminta untuk diperiksa seperti itu. Kemudian pada bagian bawah sini ada sekolah. Nah, ini nanti akan ada daftar sekolah yang ada di SIGAS. Kemudian laporan ini menampilkan laporan pemeriksaan. Bisa juga untuk semua laporan atau bisa nanti per sekolah yang akan menjadi laporan seperti itu. Baik, kita akan mulai dari membahasnya. Pertama dari menu pengguna. Menu pengguna seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu berisi tentang pengguna, data pengguna dari SIGAS ini. Untuk melihatnya tinggal klik data pengguna seperti itu. Kemudian jika ingin menambahkan, langsung klik tambah.
Nah, maka akan diberikan atau ditampilkan form pengisian data. Ya, di sini langsung diberikan nama sekolah, email, dan bank. Karena ini untuk penambahan email sekolah atau akun sekolah. Jadi seorang admin bisa menambahkan pengguna dari SIGAS tersebut. Jadi tidak harus sekolah yang mendaftar sendiri, admin juga bisa mendaftarkan sekolah kemudian memberikan akun tersebut pada sekolah. Kemudian pada bagian level pilih guru ya. Nah, kalau super admin berarti dia akan statusnya sama dengan admin yang sedang login ini, pengguna. Dan jika tambah ya tinggal klik tambah saja, maka akan tampil tambah pengguna. Selanjutnya yakni artikel. Nah, bagaimana cara melihat artikel atau informasi tentang gigi? Langsung saja klik data artikel, kemudian akan ditampilkan artikel-artikel yang sudah diinputkan sebelumnya ya. Di sini masih kosong karena belum kita inputkan. Langsung saja kita praktikkan bagaimana cara menginputkan. Klik saja menu artikel, kemudian tambah artikel. Oke, pada bagian title atau judul ininya kita isi contohnya edukasi pentingnya merawat gigi anak sedini. Kemudian bacaan dan kategorinya kesehatan. Nah, di halaman ini adalah konten yang akan ditampilkan dalam informasi giginya nanti yang sudah saya demokan sebelumnya ya. Jadi ini tempat menulis. Ini adalah konten. Nah, kemudian di dalam konten juga dapat berisi video juga. Bagaimana cara mengisi video dalam postingan atau dalam konten ini. Nah, di sini akan mengambil link dari YouTube. Jadi video yang akan dimasukkan dalam SIGAS itu akan kita ambil dari YouTube seperti itu. Maka kita ambil dari YouTube terlebih dahulu. Nah, kita cari dulu, kemudian kita buka play video mana yang akan kita masukkan. Selanjutnya klik bagikan, kemudian klik sematkan. Nah, maka akan tampil pop-up seperti ini. Nah, kemudian pada bagian kembali ke SIGAS. Nah, karena ini mau kita memasukkan video, nah, klik gambar bola dunia pada tools yang disediakan. Nah, kemudian maka akan muncul seperti ini. Pada bagian URL ini dimasukkan yang ini, https embed. Nah, sampai di antara petik 2, copy, kemudian taruhlah di sini. Kemudian width dan height dapat menyesuaikan dengan di sini. Misalnya 560, height-nya 315. Kita isi langsung 560, kemudian 35, kemudian langsung tekan OK. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, ini dibiarkan saja karena nanti pada saat ini baru dia muncul. Ini lanjutan penjelasan. Nah, maksudnya biasanya pada artikel atau apapun kan ini ada tulisan, kemudian ada video, kemudian ada tulisan lagi, misalnya seperti itu. Kemudian referensi atau sumber. Referensi atau sumber kita dapat mengcopy yang di atas ini, kemudian meletakkannya di sini. Kemudian privasinya public. Terus ini gambar
covernya kita pilih yang inilah, langsung klik simpan close. Oke, setelah klik simpan maka artikel sudah ada satu, yang awalnya tadi 0. Kita lihat artikel yang sudah kita masukkan. Oke, artikel yang sudah kita masukkan sudah tampil dan dapat dibaca. Nah, ini adalah video yang kita masukkan tadi. Ini adalah konten yang bagian atas, teks bagian atas tadi, kemudian video, dan dilanjutkan dalam lanjutan di bawahnya teksnya. Kemudian pada informasi gigi itu ada fitur komentar. Itu contohnya. Jadi bisa berkomunikasi dengan jika ada mungkin ada pertanyaan atau apa, itu bisa ditanyakan pada penulis dari artikel tersebut. Kemudian menunggu periksa, belum ada ini karena kita akan melanjutkan ke proses menambahkan sekolah terlebih dahulu. Jadi menunggu periksa ini kita skip dulu karena kita harus melewati penambahan data sekolah karena data sekolah masih 0. Baik, kita bahas sekolah ya. Data sekolah klik masih 0, kemudian kita tambahkan data. Contohnya, nah ini nama sekolah. Ya, sekolah contohnya adalah sekolah A. Sekolah, ini masukkan email ya. Email ini akan digunakan untuk sebagai username ketika masuk pada aplikasi Cibas. Kemudian password. Password minimal 6 karakter ya. Bisa kombinasi antara huruf dan angka. Oke, nomor telepon nanti diisikan nomor telepon, kemudian alamatnya di mana. Ini yang penting kita pilih levelnya guru karena dia mendaftar sebagai sekolah bukan sebagai dokter. Kita submit, nah maka akan tersimpan. Nah, sekolah sekarang sudah menjadi satu, atau sekolah sudah ada satu yang terdaftar. Pengguna pun juga menambah satu karena sudah ada penambahan sekolah A. Ini sekolah yang baru kita tambahkan tadi. Nah, kemudian pada bagian sekolah jika ingin menambahkan lagi, klik tambah data. Nah, jika ada kesalahan mungkin bisa langsung klik ubah untuk mengubah nama. Contoh sekolah ABC ternyata yang benar. Langsung klik submit, maka akan terganti seperti itu ya. Kita kembali ke data sekolah, kemudian lihat siswa. Nah, dilihat siswa ini akan ditampilkan seluruh siswa yang sudah didaftarkan oleh gurunya pada sistem SIGAS pada sekolah tersebut. Di sini sekolah ABC ya. Nah, ini karena belum ada siswa. Nah, siswa ini juga dapat ditambahkan oleh guru atau akun sekolah yang terdaftar. Namun admin, karena admin memiliki akses yang penuh, jadi admin pun juga bisa menginputkan data siswanya. Nah, ini kita tambahkan data siswa. Oke. Nah, kita isi nama siswa tersebut, kemudian umurnya. Nah, jika 1 tahun berarti tinggal 1 saja, tidak usah menambahkan tahun. Atau jika umur 12 tahun berarti isikan 12. Kemudian pilih kelas, jenis kelaminnya. Nah, ini penting, langsung periksa. Jadi saat menambah siswa itu guru langsung bisa memeriksanya atau memeriksanya nanti. Langsung periksa maksudnya ketika kita pilih langsung periksa maka akan
ketika penambahan data ini selesai, maka didirect ke form pemeriksaan. Jika periksa nanti, maka pemeriksaan akan dilakukan nanti, artinya sistem akan menyimpan data ini terlebih dahulu, kemudian ketika sudah isi semua data siswa, maka bisa diklik periksa seperti itu. Nah, dalam kasus kali ini saya akan mencontohkan langsung periksa saja seperti itu. Dan juga ada yang disebutkan informasi ininya ya. Jadi saya taruh di bawah sini, kemudian klik simpan. Nah, klik simpan, maka akan didirect langsung ke pengisian pemeriksaan gigi. Nah, pertama, pada pengisian pemeriksaan gigi ini ditampilkan data siswa. Jadi ini adalah siswa si A, contohnya kelasnya sekian, nomornya sekian, dan berasal dari sekolah mana. Pastikan data ini benar. Kemudian ada informasi, pastikan biodata siswa dan sekolah benar dan dapat memperhatikan cara pengambilan gambar gigi dengan benar. Jadi pada saat pengambilan gigi ada contoh agar memudahkan atau pengambilan gambar atau fotonya benar seperti itu. Kemudian jika sudah dipahami maka next. Nah, ketika next, maka di sini step 1 foto gigi tampak bagian atas. Nah, maka guru akan mengkliknya ya. Nah, ini adalah masuk sebagai admin saya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi guru akan mencontoh memfoto seperti ini, seperti itu. Nah, langsung klik pilih file ya, kemudian kan ini saya pakai laptop atau browser, jadi saya langsung pilih gambar yang sudah tersimpan sebelumnya. Nah, seperti contohnya yang diminta adalah gigi tanpa atas, berarti saya akan masukkan gigi tanpa atas. Nah, ini kemudian kalau sudah ada di sini next. Nah, jika ingin melihat informasi lainnya, scroll ke bawah saja. Nah, di sini pentingnya format yang diperbolehkan adalah bentuk gambar JPG, dan PNG ya, dengan maksimal ukuran 5 MB. Jadi di atas 5 MB, sistem akan otomatis menolak gambar yang diberikan. Namun jika pengambilannya dengan pencahayaan yang bagus, itu pasti ukuran kamera akan semakin kecil. Dan sebaliknya jika pengambilan gambar pada pencahayaan yang kurang, biasanya kamera akan memperbesar ukuran dari gambar yang dihasilkan seperti itu. Nah, ini tampak gigi bawah. Oke, tampak gigi bawah. Next, tampak gigi depan. Jadi bisa memperhatikan ini ya, tampak bagian depan, kemudian tampak sisi kiri, kemudian yang terakhir yakni tampak sisi kanan. Nah, ini adalah sisi kanan. Oke, masalahnya klik finish ya. Nah, maka akan muncul, silakan tekan proses untuk menyimpan data. Tekan proses, scroll ke bawah. Nah, di sini tekan proses. Oke, proses tidak dapat dilakukan jika ada sebuah inputan yang belum diisi. Di sini inputan yang belum terisi adalah guru pemeriksanya. Jadi siapa yang memeriksa pada saat pengambilan gambar, siapa gurunya? Contohnya guru A. Ini kan sebagai admin berarti langsung dokternya, dokter. Nah, seperti itu. Atau kita contohkanlah guru A lah. Oke, selanjutnya kita proses. Nah, kita menunggu sampai ini. Baik, berarti
data sudah tersimpan, nama siswanya si A dari sekolah ini, dan kemudian tadi sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, menunggu periksa, nah ini akan otomatis ada sebagai pemberitahuan pada admin atau pada dokter bahwasanya ada yang belum diperiksa. Klik saja maka akan tampil nama si A, kelasnya ini, umurnya 12, jenis kelaminnya dan sekian ya, pemeriksaannya siapa. Kemudian ini kan bagian ranahnya seorang dokter, jadi pada bagian menunggu periksa ini hanya bisa diakses oleh dokter atau admin gitu. Kalau nanti dia status sebagai guru, nanti dia yang menunggu hanya siswanya saja. Tapi kalau bagian admin adalah semua sekolah yang menunggu pemeriksaan akan tampilkan di sini. Kemudian dokter bisa melihat dulu. Ya. Lihat akan diarahkan untuk melihat datanya. Nah, ini data-data yang sudah diupload tadi. Ya, data-data yang sudah diupload tadi. Kita kembali. Nah, untuk mendiagnosa, nah, tinggal dokter tekan diagnosa saja. Oke. Nah, ini bisa melihat kemudian diagnosanya di sini. Nah, saat diagnosa, dokter juga bisa dapat memperbesar gambarnya untuk melihat kejelasan dari gambar atau memeriksa giginya. Bisa diklik saja langsung, kemudian di zoom out dan zoom in juga. Nah, ini diklik saja, maka sistem akan menampilkannya. Nah, jika sudah diperiksa semuanya, maka kita isi diagnosanya. Nah, pada gambar di atas, kita akan melakukan pemeriksaan. Oke. Nah, maka yang bermasalah dokter dapat memilihnya. Kemudian jika salah klik atau apa, dokter juga contohnya, oh 51 ternyata sebenarnya adalah normal, maka dokter dapat menormalkan kembali seperti ini. Nah, jika dan sebaliknya ya, contohnya ini seperti ini. Selanjutnya, nah ini tampilan gambar seperti ini hanya ada pada dokter karena halaman diagnosa ini hanya dokter saja yang dapat mengakses. Nah, kemudian ada gambar juga ortogramnya. Nah, kemudian keterangannya, kita kasih keterangan tentang pemeriksaan ini. Nanti keterangan tergantung dokter untuk mendukung dari hasil ini, menjelaskan secara detail apa masalah apa yang terjadi pada gigi si anak. Kemudian dokter juga memberikan tips bagaimana cara memperbaiki atau memperbaiki gigi yang bermasalah seperti itu. Nah, jika sudah selesai semuanya diperiksa dengan baik, maka dokter akan tekan update. Oke, sekarang menunggu periksa sudah 0 karena sudah diperiksa sama dokter. Kemudian bagaimana melihat data yang tadi? Maka kita ke sekolah, kemudian kita lakukan pencarian. Contohnya nih, data sekolahnya banyak karena tadi kan yang melakukan pemeriksaan adalah sekolah ABC. Nah, ini sudah didapatkan, langsung klik lihat siswa. Nah, maka siswa-siswa dari sekolah ABC akan tampilkan di sini ya. Nah, selanjutnya kita klik riwayat periksa. Nah, untuk periksa ini adalah untuk memeriksa kembali ya, guru akan melakukan pemeriksaan kembali seperti itu jika diperlukan. Jadi pemeriksaan tidak hanya satu kali, bisa dilakukan berulang-ulang
seperti itu. Nah, untuk melihat pemeriksaan yang sudah pernah dibuat, maka klik riwayat periksa. Nah, ketika di riwayat periksa, maka akan tampil histori atau riwayat pemeriksaan. Di sini kan pemeriksaan di sekolah guru A tanggalnya sekian dan statusnya sudah diperiksa sama dokter. Untuk melihat data hasilnya, maka klik lihat. Untuk diagnosa ulang, tinggal klik diagnosa lagi. Nah, diagnosa ini berarti ke halaman diagnosa. Contohnya, oh ternyata ada kesalahan sedikit. Nah, yang tadinya dapat diubah-ubah sekarang sudah tidak dapat diubah-ubah lagi karena sudah terbit hasilnya. Nah, bagaimana cara mengubahnya ini kembali? Nah, maka harus di reset terlebih dahulu. Ketika di reset, maka kondisi atau pemeriksaan akan dipulihkan seperti di awal lagi, masih normal semuanya. Kemudian dokter dapat memilihnya lagi. Nah, jika seperti ini berarti dia sudah selesai diperiksa sama dokter sebelumnya. Intinya jika dokter mau melakukan perubahan, oh ternyata G13 contohnya ada bermasalah juga dengan status tertentu, maka dokter harus meriset dulu, kemudian memberikan atau mengecek kembali sebaik mungkin. Jadi pada bagian awal pemeriksaan awal tadi harusnya diteliti dengan benar-benar teliti. Jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang-ulang. Jika sudah dirasa tidak ada perubahan oleh dokternya, maka bisa dilihat di sini hasilnya. Nah, hasil ada beberapa masalah pada gigi anak sebagai berikut, maka gigi 51 apa gitu kan. Nah, infonya konsultasikan dengan dokter lebih lanjut. Nah, diperiksa oleh dokter gigi siapa, pada tanggal berapa dan jam berapa pemeriksaan dilakukan, seperti itu. Ini adalah keterangan dari dokter dan juga tips dari dokter, seperti itu. Nah, baik, itulah untuk alur pemeriksaannya, seperti itu. Di sini juga ditampilkan hasil pemeriksaan, kemudian waktu penguploadan atau dari pengambilan gambar sampai penambahan data sampai pemeriksaan oleh guru itu memakan waktu 6 menit karena tadi kan sambil bicara gitu kan. Jadi waktu biasanya itu hanya 1 menit 2 menit gitulah untuk waktunya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita ke laporan. Data laporan. Nah, maka bisa langsung mencetaknya. Jika kita ingin mencetak semua laporan dari sekolah-sekolah, tinggal klik laporan. Ini akan ditampilkan sekolah 1, sekolah ABC. Nanti akan tampilkan selanjutnya ke bawah 1 sampai berapa sekian sesuai data yang diinputkan. Juga ada periksa nama siswanya, nama si A sekian, siapa umurnya sekian, dan periksa ke 1, status sudah diperiksa. Hasilnya konsultasikan dengan dokter. Kemudian juga dapat dilakukan pemeriksaan laporan berdasarkan sekolah. Jadi admin jika ingin melakukan pencetakan laporan untuk sekolah tertentu, tinggal melakukan search jika sekolahnya banyak. Nah, di sini kan hanya 1, jadi hanya langsung tampil. Jika banyak, admin dapat melakukan pencarian di sini. Impress berapa gitu contohnya. Nah, ini kan saya ingin membuat laporan sekolah ABC saja. Tinggal klik buat laporan. Nah, kemudian cetak laporan dari sekolah sekian, sekolah ABC gitu kan. Tinggal diklik OK.
maka akan ditampilkan ya nama sekolahnya ini dengan data siswanya, akan ditampilkan seluruh data siswanya di sini seperti itu. Nah, mungkin untuk hasil diagnosa tidak dapat ditampilkan di sini, mungkin si guru dapat melihatnya pada aplikasi yang sudah digunakan sebelumnya seperti itu. Oke, kemudian pada bagian bawah ada tentang, ini berisi tentang aplikasi dan tentang pembuat, intinya tentang aplikasinya. Kita tentang aplikasi ini menggambarkan atau menjelaskan tentang aplikasi Sigas ini ya. Nah, dapat dibaca sama user yang ada dalam pada Sigas. Kemudian tentang pembuat pada bagian bawah akan ditampilkan tentang penyusun dan pembuat aplikasinya. Oke.